Ini adalah cerita kisah nyata, tentang seorang anak yang dibesarkan dan dirawat oleh seekor ular di hutan belantara. Bagaimanakah kisahnya? Siapkan kopi dan cemilan, Anda perlu santai sejenak dan, yuk kita bahas. Di dalam hutan hujan yang lebat dan penuh misteri, seorang bayi laki-laki ditinggalkan di bawah pohon beringin raksasa. Seekor ular piton raksasa bernama Nagara, yang telah hidup selama berabad-abad, menemukan bayi itu dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Sang anak, yang kemudian diberi nama Banyu, tumbuh dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan luar biasa yang ia pelajari dari dunia reptil. Namun, ketika ia menemukan keberadaan manusia lainnya, ia dihadapkan pada dilema, apakah ia akan tetap menjadi bagian dari hutan, ataukah ia akan kembali kepada manusia. Di tengah badai yang mengamuk, seorang wanita berlari melalui hutan dengan bayi di gendongannya. Tangis bayi itu hampir tertelan oleh suara hujan deras dan guntur yang menggelegar. Ketika sang ibu menyadari bahwa ia tak bisa melanjutkan perjalanan, ia meletakkan bayinya di bawah pohon beringin raksasa dan meninggalkannya dengan harapan seseorang akan menemukannya. Malam itu, seekor ular piton raksasa bernama Nagara merayap di antara akar-akar pohon. Ia mendekati bayi itu, merasakan kehangatan tubuh mungilnya. Alih-alih memangsa, sesuatu dalam diri Nagara membuatnya melilitkan tubuhnya dengan lembut untuk memberikan kehangatan. Sejak saat itu, sang ular memutuskan untuk merawat bayi tersebut sebagai anaknya sendiri. Banyu tumbuh dalam pelukan hutan, mengamati dan meniru gerakan Nagara. Ia belajar berburu dengan keheningan, merayap tanpa suara, dan membaca getaran tanah untuk mengetahui keberadaan makhluk lain. Meskipun berbeda dari ular-ular lainnya, ia diterima sebagai bagian dari keluarga reptil itu. Namun, semakin besar Banyu, semakin ia menyadari perbedaan dirinya. Ia memiliki tangan dan kaki, ia bisa memanjat dan berlari. Keingintahuannya tumbuh, tapi Nagara selalu mengingatkan bahwa dunia luar bisa berbahaya bagi mereka. Suatu hari, Banyu melihat sekumpulan manusia berburu di dekat sungai. Ia terpesona oleh mereka, cara mereka berjalan tegak, berbicara satu sama lain, dan menggunakan alat-alat aneh. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, dan ia pun mendekat. Namun, saat mereka melihatnya, mereka ketakutan. Banyu menyadari bahwa bagi manusia, ia adalah makhluk asing. Ia berbicara dalam bahasa ular, bukan bahasa mereka. Ia bergerak terlalu gesit, terlalu liar. Ketika mereka mencoba menangkapnya, Nagara muncul dari bayang-bayang, menciptakan ketakutan yang lebih besar di hati para manusia. Banyu dihadapkan pada pilihan, tetap hidup di hutan bersama Nagara atau mencoba memahami dunia manusia. Ia mulai mengunjungi desa mereka dalam diam, mengamati dari kejauhan. Namun, ia juga mulai memahami bahwa manusia takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Ketika para pemburu mulai memburu Nagara, menganggapnya sebagai ancaman, Banyu harus bertindak. Ia menggunakan pengetahuannya tentang hutan untuk melindungi ibu angkatnya. Namun, di saat yang sama, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang ingin mengetahui lebih banyak tentang asal-usulnya sebagai manusia. Pada akhirnya, Banyu tidak memilih salah satu dunia, ia menciptakan jalannya sendiri. Ia tetap menjaga hutan dan melindungi Nagara, tetapi ia juga mulai berinteraksi dengan manusia, mengajari mereka tentang keseimbangan alam. Legenda tentang anak ular mulai menyebar, tentang seorang anak yang lahir di hutan, dibesarkan oleh ular raksasa, dan membawa pesan harmoni antara manusia dan alam. Banyu bukanlah manusia biasa, dan bukan pula sepenuhnya ular. Ia adalah jembatan antara dua dunia, membuktikan bahwa keberanian, cinta, dan kebijaksanaan bisa lahir dari tempat yang paling tidak terduga. Pesan moral, terkadang, keluarga bukanlah tentang darah, melainkan tentang siapa yang mencintai dan membesarkan kita. Kita mungkin lahir di satu dunia, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menciptakan jalan kita sendiri.